Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Suganda. Saya berasal dari Prodi Manajemen MGTB 3. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah perjuangan dari pengusaha muda yang masyhur pada masa mudanya, yaitu di bidang cemilan rumput laut goreng atau yang sering dikenal dengan Takenoy. Yaitu pengusaha ini bernama Aitipat Kulapong Vanis atau dengan sapaan Top Itipat. Beliau lahir di Thailand tanggal 24 November 1984. Beliau terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan biasa saja dan tidak terlalu memikirkan masa depan. Tidak ada yang begitu spesial dalam dirinya, tetapi keuletannya lah yang membuat ia sukses di masa mudanya. Di masa mudanya, ia sempat terjun ke dunia game online pada tahun 2004. Pada masa itu ia masih duduk di bangku SMA. Tetapi dari memainkan sebuah game, ia bisa mendapatkan penghasilan mencapai 1 juta baht per bulan atau setara dengan 460 juta. Dari penghasilannya itu, ia dapat membantu perekonomian orang tuanya dan ia dapat membeli sebuah mobil seharga 600.000 baht atau sekitar 200 juta rupiah. Di sisi lain, orang tuanya sedang mengalami masalah finansial dan terlilit hutang yang sangat banyak, namun masih bisa berusaha untuk membiayainya tetap kuliah. Tetapi ia menolak. Akhirnya dia bisa kuliah, tapi dengan mencuri jimat milik ayahnya dan digadaikannya. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan, dan di saat yang bersamaan pula, karena kemalasannya di sekolah selama ini, Top tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri. Ia pun harus masuk universitas swasta. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Top beralih usaha ke bisnis DVD player. Tapi ia ditipu mentah-mentah sebab semua DVD playernya ternyata barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Top juga berusaha mencari pinjaman uang ke bank untuk memulai usaha baru. Namun pihak bank tak begitu saja menyetujui karena Top masih di bawah umur. Karena umurnya pada saat itu masih 19 tahun. Di titik inilah Top mulai menyadari kesalahannya karena telah melalaikan sekolah dan pelajaran. Di titik yang sama jugalah Top mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Hutang yang melilit usaha orang tuanya mencapai 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar rupiah. Semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi, rumah mereka disita pihak bank. Di tengah himpitan ini, Top tetap berkeras hati untuk membangun usaha. Bagaimana caranya orang tuanya bisa membayar hutangnya dan rumahnya kembali kepada mereka lagi. Top memulai bisnisnya dengan berjualan kacang. Suatu ketika Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian terpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Di sini keberanian Top terlihat. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Di sini perjuangan Top dimulai untuk dapat membuat kacang yang enak. Dia bertanya kepada tukang kacang di jalanan bagaimana caranya membuat kacang yang enak. Namun walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan tetap tidak laku sehingga membuat Top sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara agar barangnya laku. Suatu ketika Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon dan lokasi sangat menentukan bisnis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor menentukan dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Kemudian Top bersikeras meminta pindah tempat ke bagian depan mall. Dan terlihat bahwa kacang goreng semakin laku keras. Kemudian ia membuka beberapa cabang, namun berwira swasta memanglah tidak mudah. Saat ia mulai melakukan ekspansi bisnis kacangnya secara besar-besaran,
timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang gorengnya yang Top miliki menimbulkan asap dan mengotori atap mal sehingga harus tutup dan pihak mal juga membatalkan kontrak kedainya. Lalu seketika pada malam itu Top berjalan dengan kekasihnya. Kemudian kekasihnya menunjukkan rumput laut goreng miliknya dan memberikannya ke Top. Pada saat itu Top memakan rumput laut goreng itu dan Top merasakan nikmatnya rumput laut goreng itu. Dan kemudian ia juga dan langsung kepikiran untuk ingin membuat rumput laut goreng. Lalu ia membeli beberapa rumput laut namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Kegagalan demi kegagalan ia alami. Kemudian tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dan dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 10.000 baht atau setara dengan 28 juta rupiah untuk uji coba rumput laut, tapi gagal sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya kepada para pedagang. Inspirasi datang ketika ia belanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya. Sebelum ayahnya meninggalkannya, ia pernah memasuki Top mengikuti kursus bisnis karena tidak sanggup memasukkan di perguruan tinggi karena alasan biaya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Lagi-lagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan, tapi semuanya mengalami kebuntuan. Top hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Cina. Tapi sebelum terjadi itu, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi jumlah besar. Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi. Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan beginilah Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang diterapkan. Tetapi masih saja ada hambatan. Pada saat pagi hari, Top langsung mengantarkan ke pabrik distribusi 7-Eleven. Tetapi Top telat 1 jam. Barang produknya hampir saja ditolak dengan pihak 7-Eleven. Andaikan ditolak, berapa banyak kerugian Top yang harus dibayarkan. Tetapi dengan kegigihannya dan pada saat itu keluarlah hidung dari darah Top dan melihatkan kesungguhannya dalam bekerja. Jadi masih ada toleransi orang 7-Eleven-nya untuk menerima barangnya. Kemudian pada saat itulah Top tersenyum akan kerja kerasnya selama ini, jatuh bangun yang ia lakukan tetapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Sekarang Top Itipat bukan hanya dikenal sebagai orang yang malas-malasan, tetapi Top Itipat yang sekarang di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau setara dengan 450 miliar per tahun. Dan Top pun berhasil membayar utang kedua orang tuanya dan Top menyuruh orang tuanya kembali lagi ke Thailand
dan mengembalikan lagi uang yang telah dipinjam orang tuanya ke bank, dan akhirnya rumahnya kembali lagi dan mereka berkumpul bersama-sama. Terima kasih. Sekian cerita tentang pengusaha muda ini yang berhasil sukses di umur 26 tahun. Inilah cerita inspirasi dari strategi pemasaran kewirausahaan yang saya dapatkan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.